Selamat pagi, matematika peminatan hari ini kita ke vektor di ruang R3, maksudnya 3 dimensi ya. Ini ada di buku paket kalian halaman 143 ya, boleh dibuka bukunya, situ lebih lengkap ya penjelasannya. Nah, apabila ada dua vektor atau lebih disebut koplanar jika terletak pada bidang yang sama. Tapi kalau dia di garis yang sama namanya koliner ya. Jadi nanti nggak sih ya kalau kata-kata kolinier kan sudah ya, kolinier itu segaris ya di garis yang sama. Kalau di bidang yang sama namanya koplanar. Nah, di sini perhatikan ini misalkan ya ada titik O-nya ini pusat ya. Kalau ke A ini berarti vektor A, ke B ini vektor B, ini ke C berarti vektor C. Nah, itu ada vektor R. Vektor R yaitu ini vektor R ya. Itu vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, ini kaitannya masih vektor 2 dimensi yang kemarin. Kalau 2 dimensi kan masih pada sumbu X dan Y ya, masih 2 dimensi. Kalau di sini 3 dimensi berupa bidang ruang. Nah, penulisannya kurang lebih juga ya. Kalau vektor baris ini berarti vektor baris ya, ke samping, kalau kolom ke bawah. Ini kemarin sudah disinggung sedikit di aljabar vektor kemarin ya, tentang penulisannya ini. Kurang lebih sama ya kalau untuk ruang 3 sama ruang 2 yang sebelumnya. Bedanya di sini ada 3 angka. Nah, kita langsung ke contoh atau pembahasan soal ya. Nah, contoh yang pertama, ini diketahui ada titik A, B, dan C. Buktikan bahwa A, B, C segaris. Jadi ada titik A, itu B sama C ya, ada 3 titik. Kalau dihubungkan ini segaris, buktikan ya, tanpa harus digambar. Kalau kalian mau gambar juga boleh, berarti kalau 3 dimensi itu kan X, Y, Z seperti ini ya, kalian gambar. Kalau 2 dimensi ya masih bisa kalian gambar sumbu X, Y aja. Nah, ini materinya sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kita mau buktikan yang segaris, masih ingat ya, kalau kita mau buktikan yang segaris atau kolinier, nah, ada 3 titik tadi A, B, C, berarti kita harus cari ruas garis AB dan BC. Yang pertama ruas AB ya. Nah, ini ruas AB berarti itu kan B dikurang A ya kan. Atau kalau dalam vektor ini vektor kolom, kalian bisa tulis ini, kita tulis dalam vektor kolom ya. Kalau kalian mau dalam vektor baris juga silahkan, boleh. Kurang, masih ingat ya ini ya, AB berarti B dikurang A. Oke, B nya 2, 4, 6, A nya 1, 2, 3. Berapa ini? Berarti 1, 2, 3 ya. Terus vektor BC, jadi kan ABC ini ya segaris katanya. Kita buktikan berarti AB, nanti kita lihat banding BC nya berapa. BC berarti C kurang A ya, atau vektor A kurang vektor C, ini titik C ya. Koordinat C dikurang koordinat kok A, sorry, B ya. Kok jadi C, A, C, B. Nah, C nya berapa tuh? 5, 10, 15 dikurang B nya 2, 4, 6. 5 kurang 2, 3, 10 kurang 4, 6, 15 kurang 6, 9. Nah, kalau mau buktikan dia kolinier atau tidak, ini ya, AB sama BC. Kalau angkanya sama, pasti sama. Apakah bisa ya ada perbandingannya? Misalkan AB itu berapa kalinya BC, atau BC itu berapa kalinya AB. Ini kalau kita lihat di sini, perhatikan ya. Perhatikan, ternyata BC itu 3 kalinya AB. Nah, coba kalau kalian ini kali 3, 6, 9, benar ya? Nah, berarti BC 3 kalinya AB. Kalau dia perbandingannya sama, berarti dia kolinier. Bisa bisa tadi dibandingkan.
Kalau yang nggak kolinier ini contohnya misalkan yang di sini 1 2 3, yang di sini misalkan 2 1 2. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini berarti tidak kolinier. Kalau kolinier dia bisa kelipatannya. Nah, dia bisa kelipatannya atau sama persis bisa, atau lawannya yang satu yang satu bun 1 2 3. Yang satunya -1, -2, -3. Nah, ini berarti juga kolinier. Dia hanya berlawanan. Tapi kalau ada yang berbeda misalkan ya 1 2 3, yang satunya -1 2 3. Nah, ini berarti bukan kolinier. Jadi bisa bedakan ya mana kolinier, nanti mana yang segaris, mana yang bukan segaris. Nah, jadi karena itu tadi kan buktikan kalau dia segaris. Nih, karena BC itu 3 kalinya AB, maka titik A, B, dan C segaris. Nah, kemudian yang diminta lagi adalah perbandingan AB banding BC. AB banding BC. Tadi BC itu 3 kalinya AB, ya kan? BC adalah 3 kalinya AB. Tadi ini si BC, ini kita tandai BC. Ini 3 kalinya AB, ya kan? Nah, berarti kita bisa bilang kalau perbandingannya ini adalah 1 banding 3. 1 banding 3. Tadi ini si BC, nih ya, BC itu adalah 3 kalinya AB. Nah, AB ini kan 1, berarti AB banding 3 AB, berarti 1 banding 3. Bisa ya membuktikan kolinier. Ini sama ini sebelumnya, seperti yang di 2 dimensi. Oke, lanjut. Nah, kemudian di ruang R3 ini juga ada panjang vektor dan jarak antara 2 titik ya. Panjang vektor itu sama aja jarak antara 2 titik. Nah, ini sama kayak yang di R2 kalau kalian masih ingat. Nih, ini adalah panjang vektor R jika dari titik 0. Misalkan kalau dari O, dari pusat O ya, misalkan ada vektor R. Nah, ini panjangnya. Kalau 0 kan ini anggapannya koordinat 0,0,0 ya. Makanya misalkan R-nya ini adalah XR, YR, ZR. Nah, anggapannya 0 kan XR kurang 0 RX yang sama aja lah ya. Intinya koordinat X, Y, dan Z. Kalau 0 langsung aja setiap koordinat itu dikuadratkan. Tapi kalau dia antara 2 titik, nah ini harus dikurangkan nih. Kalau kemarin kan 2 titik ya, 2 titik cuma sampai sini aja sampai Y. Kalau ini ditambah Z. Kalau dia pusatnya di 0 langsung aja ini setiap koordinat dikuadratkan, kuadratkan dulu ya baru ditambah, terakhir diakarkan. Kalau ada 2 titik, yang satunya bukan 0, tadi kan titik O ya 0,0,0. Ini berarti X-nya dikurangkan dulu. Bebas ya mau X1 kurang 2, X2 kurang 1, kebalik nggak masalah. Yang penting kalian kurangkan, habis itu dikuadratkan. Kalau masing-masing sudah dikuadratkan, dijumlahkan baru diakarkan. Nah, sama ya kayak R2 kemarin. Kita ke contoh. Nah, ini contohnya. Hitung panjang vektor berikut nih. Kalau cuma 1 aja ini berarti anggapannya ada di pusat 0 ya. Kalau titiknya ada 1. Berarti yang A langsung aja. Panjang, ingat ya kalau panjang vektor itu tandanya kayak gini, mutlak. Jadi kalau di vektor ini bukan mutlak R dibacanya, tapi panjang vektor R. Langsung akar, masing-masing koordinat dikuadratkan. Nah, kalau sudah dijumlah, berarti 1, ini kan langsung juga boleh ya, 1 tambah 1 tambah 4, berarti akar 6. Tidak perlu dicari misalkan berapa desimal 0, sekian, tidak perlu ya, sampai akar 6 gitu aja. Yang B, kalau dia 2 titik nih ya, ada 2 titik, berarti panjang vektor PQ ini tadi masing-masing koordinat ini dikurangkan ya, X sama X, berarti 0 kurang 1, 1 kurang 0 juga nggak apa-apa ya, nggak masalah, kebalik. Yang pasti
bis dikurang dikuadratkan. Tuh ya, boleh. Karena walaupun kebalik nggak apa-apa, kalau dikuadratkan kan hasilnya pasti positif. Biar negatif kali negatif nanti positif, positif kali positif juga positif. Berarti ini 1 tambah 1 tambah 1 akar 3. Oke, selesai sampai sini. Bisa ya? Sama kayak di R2 kemarin. Oke, lanjut. Tadi kan panjang vektor ya, kalau ini vektor satuan. Nah, ini sama juga di R2 ya. Kalau masih ingat, vektor satuan ini rumusnya. Jadi vektornya itu sendiri kalian bagi dengan panjang vektornya. Kaitannya sama panjang vektor tadi, kalian cari panjang vektornya. Nanti setiap vektor kalian bagi dengan panjangnya. Oke, langsung ke contoh soal ya. Nah, ini contohnya menentukan vektor satuan. Tentukan vektor satuan dari. Nah, vektor satuan tadi kaitannya dengan panjang vektor ya. Kita cari dulu panjang vektornya. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, ini langsung boleh ya. Berarti 4 tambah 1 tambah 16 akar 21. Nah, ini kalau nggak ada hasilnya misalkan nggak usah pakai kalkulator atau tidak bisa disederhanakan, tidak perlu, sampai di sini saja. Vektor satuan ya, itu lambangnya E kayak gini. Nah, itu adalah vektornya tadi dikalikan dengan panjangnya vektor, atau ini ya 1 per ini ya, jadi sama aja 1 per panjangnya kalian kalikan dengan vektornya. Nah, berarti 1 per itu kan akar 21 ya, kayak gini. Langsung kalian kalikan dengan vektornya tadi. Vektornya adalah 2, 1, 4. Boleh dalam vektor baris atau kalian boleh dalam vektor kolom, bebas ya. Kalau vektor kolom berarti nulisnya kayak gini, 2, 1, 4. Ini kalian kalikan masing-masing. Berarti berapa tuh? 2 kali akar 21 berarti 2 per 21. Ini kan yang kedua berarti 1 per akar 21. Yang terakhir 4 per akar 21. Itu nanti kalian rasionalkan. Bisa ya, atau kalau nulisnya dalam vektor baris ya, berarti nulisnya 2 per 21, 1 per akarnya lupa. Ini. Nah, sama kan seperti pada R2. Ini untuk vektor satuan. Oke. Ingat ya saudara yang di R2. Sekarang kita ke ini tadi nggak perlu dicari ya, nggak perlu dicari nih, cari kalkulator berapa desimal, nggak perlu, sampai situ saja. Selanjutnya, nah vektor posisi itu sendiri ya komponen posisi dari vektor A. Misalkan ada vektor A ini ya, maka komponen vektor posisinya ini adalah A1, A2, A3, atau tadi koordinat X, Y, dan Z-nya. Langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Persamaan vektor suatu garis. Titik A dan B mempunyai koordinat nih ya. Jadi koordinat A, koordinat B sudah ada. Garis AB, jadi garis AB-nya ya, titik A dihubungkan ke B, berarti garis AB. Memotong bidang datar XY di titik C. Nah, berarti bidang datar XY itu artinya ini ya, pada bidang kartesius ya, X sama Y, berarti di sini di bidang XY ya. Kalau ini kan Z, kalau XZ berarti di sini. Kalau ZY berarti di sini. Nah, kalau ini XY berarti di bidang sini. Nah, yang dimaksud di bidang ini. Di titik C, tentukan koordinat titik C. Nah, berarti kalau di A tadi B, ini A sama B ya, diteruskan dia menembus C, memotong di C maksudnya. Tentukan koordinat C. Pertama kita lakukan, kalian bisa menulisnya dalam bentuk vektor kolom ya. Cari dulu vektor posisi AB pastinya, karena ini yang diketahui AB. Ini cari dulu vektor posisinya AB. AB berarti kan B kurang A, gini ya.
Berarti vektor B-nya tadi kita tulis dalam vektor kolom negatif 2, 9, 1 dikurang negatif 5, 3, 4. Berarti sini 3, 6, negatif 3. Nah ini kita sederhanakan. Jadi kalau kita mau tahu vektor apa nih, mau menentukan ini ya koordinat titik potong, kita sederhanakan dulu. Kita mau cari vektor satuannya dulu. Ini kita sederhanakan ya, sederhanakan. Langsung aja tulis. Ini masing-masing 3, 6, 3 itu kan kelipatannya 3 ya. Kita lihat kelipatannya 3. Kita tinggal kembalikan 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 adalah min 1. Nah kita sederhanakan gitu. Ini kita mau lihat satuannya ini. Ini disederhanakan tadi. Kok sederhanakan, faktorkan ya, faktorkan. Nah ternyata ini 3 kali lipatnya dari ini. Kalau sudah, ini yang sudah disederhanakan ini, berarti ini adalah arah vektornya ya. Tadi untuk mencari kekolinearan ya, tadi kan ini katanya segaris, berarti kan dia kolinear. Berarti arahnya ini adalah arahnya ya, ini adalah arahnya, arah vektor AB, arah vektor AB itu adalah 1, 2, negatif 1. Oke, sedangkan vektor posisi A, vektor posisi A ya, itu tinggal ditulis dalam ini aja, kolom ya, negatif 5, 3, 4. Sudah? Nah, jadi persamaan vektornya, kita kan mencari yang searah ya, tadi ada A, ada B, terus ada C. Cari yang searah, maka persamaan vektornya ini ya, persamaan vektor AB. Ini yang sebelumnya juga kemarin, materi yang kemarin ya, persamaan vektor, masih ingat? Itu ada R ya kan, kemudian adalah titiknya, masih ingat titik, ditambah T kali P. P adalah apanya nih? Vektor arah atau gradiennya ya, atau gradien. Nah kalau di sini A adalah titiknya ya, A titiknya. Rumus yang kemarinnya masih ingat ini, udah tulis lagi ya. Vektor persamaan vektor kemarin R sama dengan A ditambah T kali P. Nah P itu bisa gradien atau bisa aja arahnya ya. P itu bisa gradien atau bisa arah. A adalah titik awalnya, ini A nya ya, ini A nya jelas, tinggal masukkan aja. Berarti R, nah ini kaitannya dengan materi-materi yang kemarin, yang dilupakan ya. Ini negatif 5, 3, 4. Ini ditambah T, T nya kan nggak tahu berapa, tulis saja T, tadi vektor arahnya 1, 2, negatif 1. Sederhanakan, berarti negatif 5 ditambah 1T, sini ya, negatif 5 ditambah T, T kali 1, 1T ya, nggak perlu ditulis 1T. Ini 3 ditambah 2T, 4 dikurang T. Nah ini vektor R nya. Nah bidang XY berarti kan Z nya 0 ya, tadi yang diminta adalah bidang XY. Bidang XY, bidang XY ya, artinya Z nya sama dengan 0, bener kan? Nah akibatnya ini kan Z nih, perhatikan di sini, ini adalah X sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z, benar? Kemudian karena dia di bidang XY, maka Z nya sama dengan 0. Jadi kita tahu ya, kita ambil yang ke 4. Nah itu kata kuncinya di XY. XY Z nya sama dengan 0, berarti 4 kurang T sama dengan A0, benar? Benar. Berarti T nya sama dengan 4.
ya T-nya sama dengan 4. Kalau sudah, kita tulis aja, kita substitusi lagi ke atas, substitusi lagi, berarti vektor C-nya atau sini vektor R ya, karena ini yang mau kita cari, berarti vektor C-nya atau di sini kita dari vektor R itu ya, langsung aja deh, berarti negatif 5 ditambah 4, 3 ditambah 8, 4 dikurang 4, berarti kan karena Z-nya 0 ya, berarti di sini negatif 1, 11, 0. Atau koordinatnya, kalau mau ditulis koordinat ya, jadi koordinat C sama dengan negatif 1, 11,0. Nih, bisa ya? Ini kesimpulannya. Berarti ini kaitannya dengan vektor posisi, terus kemudian yang kemarin persamaan vektor ya, sama kesamaan vektor. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini vektor lagi masih ya, titik potong antara dua vektor. Jadi di sini ada dua vektor ya, sama-sama vektor R. Ini vektor R-nya ini dan vektor R-nya juga itu. Saling berpotongan dan tuliskan koordinat atau titik potongnya. Ini kan masih JK apa ini? Ini kita sederhanakan dulu. Yang pertama, kaitannya nanti pakai kesamaan dua vektor, tapi ini kita sederhanakan dulu ya. Yang pertama ini, nih yang pertama sama yang kedua ya, kasih tanda aja karena dua-duanya R. Yang pertama itu kan R-nya J kurang K ditambah S, itu artinya kalikan dengan S ya. Ini I tambah 2J tambah K. Ini kita jumlahkan ya, yang I sama I. Berarti ini SI, di sini gak ada I ya. Berarti SI ditambah yang J, berarti ini ada 1 ya, di sini ada 1, berarti 1 ditambah ini 2S ya, 2S J. Nah, ada backsoundnya suara hujan. Yang I sama I, yang J sama J, jadi koefisiennya ini bisa ya, ini pemecahannya ini artinya dikali ke sini kan, kali ke dalam. Nah, nanti yang I ditambah sama I, yang J ditambah J, yang K sama K, biar kelihatan. Yang K di sini ada negatif K, berarti negatif 1 ya kan, ditambah ini ada S. Nah, di sini K. Nah, kalian pecahkan si I, J, K-nya seperti ini. I sendirian, J sama K. Kalau tadi kan masih ada di sini ya. I-nya ada masih ada 2 suku. Nah, di sini juga ada I-nya, J, K, masing-masing ada, ini harus dipisahkan seperti ini. Nah, tinggal koefisien yang di depan. Kemudian yang untuk R yang kedua juga sederhanakan seperti itu. Itu ada I ditambah 7J dikurang 4K. Lambang vektor ya. Itu masih ada huruf T seperti itu, tuh kalikan ke dalam, artinya T-nya E ditambah UK. U ya, bukan 4. I ditambah U sama K. Kalau J-nya nggak ada berarti dianggap 0. Kalau tadi kan ini nggak perlu ya, 0 ditambah S gini, I nggak perlu. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Oke, yang I sama I, berarti yang ini ada 1 ya I-nya. Kalau ada koefisien sini nggak ada angkanya, sebenarnya angka 1, berarti 1 ditambah di sini T kali I, berarti 1T ya, berarti T I kayak gini ya kan. Ditambah J-nya juga, J-nya nggak ada di sebelah sana, berarti cuma ada 7J kayak gitu. Ditambah K-nya, berarti negatif 4 ditambah T kali U, ini ada T kali U ya. Nah, ini kan kalikan ke dalam, ini 1T, tadi T aja, ini dikali U, T kali U ya, TU. Berarti negatif 4 ditambah TU, T kali U artinya ya, ini ke vektor K. Nah, vektor IJK nya itu sudah di luar seperti ini. Nah, kita pakai kesamaan dua
vektor. Masih ingat kesamaan dua vektor? Karena kita mau cari titik potong, berarti kita harus cari koefisiennya itu. Oke, berarti ini ada dua. Kalau ditulis ke samping kayaknya terlalu panjang ya. Yang ini yang Bunda tandai deh, Bunda kasih kotak. Berarti itu sama ya yang ini. Nih. Sama dengan yang ini. Nah, kesamaan dua vektor. Ya, itu sama. Berarti ini sama dengan itu. Ya, kalau ditulis ke samping kan ini sama dengan bla 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 bla. Ingat kesamaan dua vektor yang sejenis berarti dia sama yang I sama I. Ya, ada 3 ya berarti. Yang I sama I, yang J sama J, yang K sama K. Kalau yang kemarin kan biasanya lambangnya yang U sama U, yang V sama V, ya kan? Sini ada I, J, K. I, J, K sama U, V atau AB itu tuh apa bedanya? Bedanya cuma simbolnya aja ya. Biasanya kan kemarin vektor A, vektor B, vektor C gitu kan. I, J, K juga sama. Nah, kita lihat koefisiennya. Berarti yang I ya, yang I itu S sama dengan 1 ditambah T. Benar? Benar ya? Tolong kasih ini deh, kasih keterangan. Yang I ya kan? Yang I, yang J, yang K. Nah, ini artinya nanti ada 3 persamaan. Intinya sama. Nggak usah dipandang itu I, J, K. Yang pertama tadi 1 sama dengan 1 tambah T ya. Yang J berarti 1 ditambah 2 S sama dengan 7 ya kan. Yang ketiga negatif 1 tambah S sama dengan negatif 4 tambah T U. Coba kita cek lagi. Oke, bener ya. Nah, dari 3 persamaan itu kira-kira ada yang sama nggak? Ada yang sama. Ada yang bisa dicari nggak nilainya? Misalkan, oh T-nya sekian atau oh ini S ya, sorry ini S. Ini kan. Nah, yang ini S. S sama dengan ya, S sama dengan ada yang langsung bisa didapat enggak? Misalkan oh S-nya sekian atau oh T-nya sekian. Ada ya yang pertama ini. Yang kedua ini bisa langsung didapat karena ini cuma satu variabel. Jadi kalau ada yang bisa langsung didapat langsung. Kalau ini kan S sama dengan 1 tambah T, 2 variabel nggak bisa langsung didapat. Kalau ini bisa ya. Kita bisa langsung dapat S. Berarti kan 2S sama dengan 6. S-nya sama dengan 3. Bener ya? Ini bisa langsung didapat. S-nya sama dengan 3. Nah, paling gampang nih kalau sudah ada salah satu variabel yang sudah didapat, kita tinggal substitusikan. Mau substitusi ke mana? Ke yang pertama. Ini kan pertama ya. Ini ada persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Mau yang persamaan mana nih? Mau persamaan 1, 2, 3. Persamaan 1 ya. Kalau persamaan 3 di sini ada T-nya nih, ada U-nya, T kali U di situ ya. Kita substitusi ke persamaan 1. Nah, sini boleh S-nya dapat 3 ya. Substitusi S sama dengan 3 ke persamaan pertama. Ke S sama dengan 1 tambah T gitu boleh ya. Berarti S-nya 3. Maka didapat T sama dengan
S nya 3 ya, berarti 3 sama dengan 1 ditambah T1 itu biasa, pindahkan aja, berarti 1 kurang, nah, T nya sama dengan 2. Nah sudah dapat T, sudah dapat S, kita substitusi lagi ke persamaan yang terakhir. Sudah dapat S, sudah dapat T, berarti substitusi S sama dengan 3 dan T sama dengan 2 ke persamaan yang ini. Negatif 1 tambah S sama dengan negatif 4 tambah T U. Nah, untuk mencari nilai U di sini ya. Berarti negatif 1 ditambah 3 sama dengan negatif 4 ditambah 2 kali U. Nah, berapakah nilai U-nya? Berarti 2 sama dengan, sini naik 2 ya, 2, 6 tambah 2 U, U-nya sama dengan 3. Dicek sendiri ya nanti ya, U-nya sini sama dengan 3. Nah sudah dapat, kita cek lagi deh, coba adakah yang salah, kita cek benar-benar. Nah ini Bunda biar hemat ya. Nah benar ya, berarti S nya 3, T nya 2, U nya 3. Kalau sudah, ini bukan koordinatnya ya. Oh koordinatnya berarti 3, 2, 3, bukan. Koordinat berarti ini kita kembalikan ke persamaan yang awal. Kalian boleh persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Jadi kalau sudah, substitusikan S sama dengan 3 ke persamaan 1, contohnya ya. Berarti R-nya jadi apa? S-nya ini sama dengan 1, kalian masukkan ke sini ya. S-nya sama dengan 1 berarti kan koordinatnya 1i, ya kan? Yang ke sini juga boleh. 1i. 1i berarti ditulis kok 1i? 3i, sorry. 3i ditambah, berarti 1 tambah 6, 7 ya, 7j. Terakhir negatif 1 tambah 2k. Kalau persamaan yang kedua, substitusi T sama dengan 2 dan U sama dengan 3 ke persamaan 2. Sama apa enggak ya? Harusnya sama, kalau enggak sama berarti ada kesalahan dalam menghitung ini. Jadi yang ini, yang pertama ini kita substitusi, ini yang kedua. Ini ada S, ada T, ada U, substitusikan ke sesuai yang persamaan. Kalau persamaan yang pertama ini kan hanya ada S, berarti S. Persamaan 2 ada T sama U, berarti T sama U ke persamaan 2. Bun, misalkan saya sudah dapat S nih sampai sini aja tadi, kemudian langsung saya substitusikan yang pertama, langsung dapat ini, apakah sudah boleh? Tidak perlu mencari T sama U, boleh, asal kalian yakin jawaban kalian itu betul. Kenapa tujuannya kita mencari semua dan mensubstitusikan ke semua? Nah tadi ini kita harus buktikan kalau dua persamaan ini sama. Kalau sama berarti jawaban kita tuh pasti betul. Oke, kita masukkan ke sini ya. 1 tambah T, T-nya 2, berarti 3i. Situ 7c ya, langsung 7c. Ditambah U-nya tadi 3, T-nya 2, 6. 6 kurang 4, 2. Nah, ini sama atau tidak? Kalau sama, ini jawaban kalian pasti betul nih. Nih ya, nih sama ya. Nah, kalau ini sama, ini betul sudah ya. Sudah sama. Nah, berarti jawaban kalian betul. Ya, apa sih tulisannya? Ini sudah sama ya. Berarti jawaban kalian betul. Maka kesimpulannya jadi yang diminta apa sih? Kan bukan R, yang diminta koordinat titik potong. Jadi koordinatnya yaitu tadi cuma ditulis dalam bentuk titik koordinat. Koordinat titik potongnya itu adalah 3,7,2. Tinggal ditulis dalam bentuk titik. Bisa ya? Menulis dalam bentuk ini. Kalian lihat koefisiennya aja 3, 7, 2. Sesuai 3, 7, 2 I, J, K. Itu kan koordinat X, Y, Z. Bisa ya?
Ini menggunakan apa nih, kesamaan dua vektor, sama persamaan garis yang kemarin ya. Kalau kalian sudah mengerjakan latihan yang sebelumnya, ini kaitannya sama ini, pasti gampang. Oke, materi selanjutnya. Nah, ini perbandingan bagian yang dinyatakan dalam vektor dan koordinat. Ini sebenarnya sama kayak R2 yang pernah kalian pelajari ya. Ini tentang perbandingan. Misalkan ada dua vektor, waktu itu kan ada dua vektor, vektor A sama vektor B. Kemudian ada vektor C sedemikian hingga ini perbandingannya 1:3 misalkan waktu itu. Terus tentukan koordinat C. Pernah ya? Kalau ini ada di 3 dimensi, artinya bukan ada di 3 titik, bukan. Koordinatnya aja yang ada 3. Kalau kemarin kan koordinatnya cuma 2, misalkan vektor A ditambah 2B gini ya. Kalau sekarang mungkin ada vektor A, B, C. Kalau koordinat berarti ada X, Y, Z. Rumusnya sama ya, jadi ini sama ya seperti yang sebelumnya. Kalau masih lupa-lupa nanti dijelaskan lagi. Ini misalkan tadi ini ada koordinat A, ada koordinat B, kemudian di tengah-tengah ada vektor R, ada perbandingannya ya, AR banding RB ada, atau ini misalkan vektor A, vektor B, R-nya itu di perpanjangannya bisa, jadi nggak mesti di tengah-tengah ya. Jadi titik yang ditanya itu nggak mesti di tengah-tengah, bisa dia perpanjangannya. Misalkan ini vektor A, ini vektor B, ini kalau ini R yang di tengah-tengah, nggak mesti di tengah-tengah ya, nanti bisa aja dia diperpanjang kanan atau diperpanjang kiri. Rumusnya sama. Ini ya rumusnya, nih ingat. Jadi ini misalkan pakai yang ini, pakai vektor yang ini, perhatikan nih. Misalkan ada vektor A, ada vektor B, ya. Kemudian ada vektor M dan N. Kalau mau gampang lihat yang pertama ini aja deh. Nih, lihat yang pertama itu ada koordinat. Oh, itu maksudnya titik pangkalnya. Oh ya ini ya, perhatikan ini. Masih ingat kemarin kalau kita tuker ya. Nih, yang A ini kita kalikan dengan punyanya yang di sini yang N. Nah, makanya di sini A kali N. Koordinat yang A atau vektor yang A dikalikan dengan yang N. Yang B di sini kalikan dengan yang M. Nah, jadi jangan hafalin rumusnya M kali B, N kali A. Tapi lihat nanti perbandingannya. Jadi yang A ini kan perbandingannya yang M sebenarnya, yang B itu M, tapi perkaliannya dibalik. Yang A dengan yang perbandingannya B malahan ya, yang B dikalikannya dengan perbandingannya yang A. Nah, ini kalian kalikan, kemudian kalian bagi dengan jumlah dari perbandingannya ya. Ini kan rumus yang lalu. Oke, terus untuk yang kedua ini maksudnya kalau dia di tengah-tengah. Nah, itu masih ingat juga, kalau dia ada di tengah-tengah, ini Bunda tandai dulu. Ini sudah ditandai ya, ngapain ditandai, ini sudah dikotakin oranye. Yang kedua, jika R itu pas di tengah-tengah AB, ini sudah pernah juga ya, kalau R itu pas di tengah-tengah, misalkan ada titik A dan titik B. Kalau di tengah-tengah ini kan artinya membagi dua ya, perbandingannya 1:1. Kalau di sini 1 kan tuker nggak apa-apa ya, A kali 1 ya 1. A-nya kali sini, A kali 1 ya 1 A-nya, B kali 1 ya B juga ya. 1 tambah 1 2. Ini kalau pas di tengah-tengah ya, nih tinggal dua vektornya ditambah kemudian dibagi 2. Udah pernah ya, atau kan rumusnya kayak gini, setengah. Udah pernah ya, vektor A ditambah vektor B ini. Langsung aja ya ke contoh soal. Oh ya, sebelum itu ada ini rumus pembagian dalam koordinat. Ini ada di buku halaman 150 ya. Kalau mau lebih jelas lagi, halaman 150. Ini tambahannya kalau per koordinat. Nah, jadi kalau ini kan tadi kita bisa cari semuanya ya. Nanti didapatnya tuh koordinat X, koordinat Y, koordinat Z, didapat itu. Kalau kalian mau mencari satu persatu, misalkan yang mau dicari cuma X, cuma Y, atau cuma Z nih, sama ya rumusnya ya. Nih, cuma di sini nih vektor X, vektor Y, vektor X sama X sendiri, Y sama Y, Z sendiri Z ya. Ini per masing-masing. Kalau mau cepat ya pakai yang pertama, kalau dicari semuanya. Tapi kalau yang dicari cuma satu, misalkan yang dicari cuma tentukan vektor X-nya saja, Y-nya saja, atau Z-nya saja, ini berarti tadi yang pakai per masing-masing.
Langsung ke contoh soal aja ya. Nah ini langsung aja. Jika A itu koordinatnya 1,2,1, yang B 1,5,-5, tentukan koordinat R dan S yang membagi AB di dalam dan di luar dengan perbandingan 2:1. Nah, ada di dalam, ada di luar. Maksudnya apa? Nanti ya kita ilustrasikan satu-satu. Yang pertama, kita lihat soalnya yang diminta ini kan koordinat semuanya ya. Tadi kan ada 2 rumus. Koordinat untuk semuanya itu yang kita lambangkan R, atau yang per koordinat. Nah, yang X aja, Y saja, atau Z saja. Kalau ini kan yang diminta semua, tentukan koordinat. Jadi yang dipakai yang pertama. Jarang sih ya kalau yang ditanya itu per koordinat X sendiri, Y sendiri, Z sendiri, itu jarang. Biasanya pasti yang diminta semua koordinatnya. Oke, kita ilustrasikan dulu ya. Jadi kalau mau perbandingan ini kan kemarin enaknya kita ilustrasikan. Di sini ada 2 di dalam dan di luar. Nih. AB di dalam dan di luar. Nah, maksudnya apa? R dan S ya. R itu di dalam, kalau S di luar. Ini yang R di dalam, yang S di luar. Yang pertama koordinat R ya, koordinat R, koordinat R dulu yang kita cari. Kita gambarkan ini A. Kalau di dalam berarti itu artinya di antara. Berarti R-nya ini ada di dalam A dan B. Ini di dalam ya. Nah, ini ada di antara A sama B. Ini di antara. Ini R-nya. Ini kan namanya ilustrasi ya, nggak mesti Bun itu di tengah-tengah. Bun kan tadi 2:1. Oke, kita geser deh biar kayak real gitu ya gambarnya ya. Situ B. Ini A, sini B. Perbandingannya 2:1, berarti A-nya 2. Sini 1 ya. Nah, kayak gini. 2:1, berarti di sini 2:1 ya, koordinat R di dalam. Kalau di dalam ini sama aja di antara. Ini kalau di dalam. Oke, seperti rumus yang tadi, berarti koordinat R ya sama dengan tadi rumusnya apa? Ada M, ada N. Nah, ini berarti kita anggap M, ini kita anggap N. Masih ingat tadi kalau A berarti kan sama yang di sini ya. Jangan lihat titik AB atau M sama N. Nanti ketika titiknya namanya bukan AB, misalkan PQ gimana? Ya, misalkan kalau PQ diganti MN. Nah, kan ribet. Jadi yang kalian pahami titiknya itu kalian kalikan dengan seberangnya perbandingan. Yang B berarti dengan yang ini. Tuh ya. Rumus tidak usah kalian tulis, langsung aja berarti titik A di sini kalian tambah dengan B-nya kalian kali 2. Kayak gini. Dibagi 1 tambah 2. Perbandingannya kan ini 1 dan 2. 2 tambah 1, 1 tambah 2 sama aja. Itu kalian kalikan, berarti yang A koordinat A 1, 2, 1. Kalian boleh nulis dalam vektor baris atau kolom kayak gini juga boleh ya. Kalau Bunda sukanya kolom gini ya, karena kalau ketika dikali gitu kelihatan gitu nanti salahnya di mana. Kalau vektor baris gini kan kalau kalian kali nanti kadang kalian lupa mengalihkan. Dibagi 3. Ini seperti biasa, kalau yang dikalikan kalian kalikan dulu, ini kalian kalikan, baru nanti kalian tambahkan ke depan. Berapa tuh? Berarti langsung aja ya Bunda ya, di sini 3 12 9. Bener enggak? Bener ya? Ini kalian bagi 3. Masing-masing berarti dibagi 3. Yang ini bagi 3, bagi 3, bagi 3 semua. Maka koordinat R-nya ini adalah berapa? 1, 4, 3. Benar?
Sorry, ini negatif ya, ini negatif nih kan, negatif berapa tuh, ini tadi 3, 12 itu negatif 10 ya, tambah 1 negatif 9. Nah ini bagi 3. Atau kalian mau ngitungnya tadi per koordinat juga boleh ya. Ini kalian bagi 3 semua, bagi 3, bagi 3, bagi 3. Nah dibagi semua, dapat koordinatnya. Atau kalau kalian kembalikan juga boleh, jadi koordinat R sama dengan itu 1,4,3. Itu negatif ya, negatif ya, negatif 9 bagi 3, ini negatif 3. Bisa ya cari koordinat. Oke, kalau koordinat di dalam mungkin ini enggak asing ya bagi kalian, sudah pernah yang di koordinat 2 dimensi juga sama. Ini ada kata-kata di luar. Nah kalau di luar artinya titiknya itu bukan di antara tapi di luarnya, di luar. Kita bikin dulu ilustrasinya ya, gambarnya. Ini koordinat S. Nah, kalau A, ini A sama B-nya di sini ya, ini A, di sini B. Nah, S-nya ada di luar, berarti bukan di tengah-tengah, berarti bisa di kanannya atau di kirinya. Di kanan atau di kiri bebas aja, yang pasti dia di luarnya sini ya. Maka di sini S-nya. Nah, perbandingannya 2:1, sama. Berarti 2 itu dari, nah Bunda jelaskan dulu tentang perbandingan di sini ya. 2:1 itu kan artinya kalau ada ya 2:1, tadi kan perbandingannya 2:1, artinya kalau antara A sama B ini tingkat A sama B. Kalau tadi kan kelihatan ya 2:1. Kalau di sini kalian juga jangan ngira di sini 2, di sini 1, bukan. Jadi 2:1 itu adalah titik yang pertama. Misalkan kalau yang pertama kan R ya, tadi yang pertama, sini yang kedua. Untuk yang pertama, untuk yang R itu kan AR banding RB kayak gini ya. Jadi titik yang diminta itu selalu di tengah seperti ini. Kalau S berarti yang dimintakan AS banding SB. Nah, jadi yang di tengah-tengah ini selalu apa yang diminta. Jadi ini perbandingannya bukan AB banding BS, bukan. Tapi yang diminta adalah AS banding BS. Kok AS banding BS? AS banding SB. AS banding SB ini ya. S-nya ini di tengah-tengah kayak gini. AS banding SB. Nah, perbandingannya sama 2:1. Berarti di sini 2. Dari A ke S ini 2. Dari S ke B. Nah, kalau arahnya berlawanan, kalau tadi kan ke kanan ya, dua-duanya ke kanan. Ini 2, sini 1, arahnya sama ke kanan. Kalau dia arahnya ke kiri, berarti ini negatif 1. Kalau tadi kan sama ya, AR 2, RB arahnya sama ke kanan. Bisa ya, kalau dia arahnya ke kiri. Kalau arahnya ke kiri, ini kan ke kiri ya, dia negatif. Kalau ke kanan, perbandingannya positif. Jadi perbandingan itu bisa positif, bisa negatif. Berarti ini 2:-1. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, kalau titiknya berada di luar, pasti perbandingan yang satunya itu negatif, karena arahnya pasti berlawanan. Oke, bisa? Sekarang sama, kita cari vektor S. Berarti vektor S sama dengan, sama ya, yang A itu kita kalikan dengan lawannya. Yang A berarti kita kalikan dengan, nah di sini sama ya. Yang A ini kan perbandingannya 2, ini harus kita lawan. Yang A
ini kita kalikannya dengan negatif 1. Yang B ini kita kalikannya dengan yang 2. Yang A tadi ke S ini kan 2 ya, tadi kita balik. Yang B ini kan perbandingannya negatif 1, nah ini kita balik kalau dalam perkaliannya. Nih yang A ini kan 2 ya, yang B ini 1, nah ini kita balik. Ini bener tandain ya, yang A ini dikali sama negatif 1, yang B kita kali dengan 2. Tadi pun juga ya, yang AR banding RB ini kan AR-nya 2, di sini 1. Tapi yang A-nya dikali 1, yang B-nya dikali 2. Kita balik kalau dalam perkaliannya. Nah, kemarin PTS masih banyak yang keliru nih untuk perkalian yang ini. Kalian masih mengalihkan dengan perbandingan yang sedekatnya ini. Harus dibalik ya. Tuh. Berarti yang A kita kali negatif 1, berarti negatif 1 kali A, atau negatif A langsung ya, berarti negatif 1 bisa kalikan kayak gini, ditambah B nya kali 2, baru di sini negatif 1 tambah 2. Nah jadi kalau di luar nih bahaya, karena salah satu perbandingan bisa jadi negatif. Kalau dia di dalam, dia pasti sesuai dengan perbandingan yang tadi. Oke, berarti yang A nya kita kalikan negatif 1, kita tulis dalam vektor kolom ya, kalikan negatif aja, berarti negatif 1, 2, negatif 1. Oke, B nya kita kali 2, sama ya, B nya dikali 2, berarti berapa? 2, 10, negatif 10. Ini dibagi 1, nah kalau dibagi 1 gampang nih, berarti berapa? 2 kurang 1, 12. Nanti negatif ya, sorry, ini negatif semua, ini akan dikali negatif semua ya, berarti 1, 8, negatif 11. Dibagi 1 tetap ya, langsung aja, berarti kalau dibagi 1 tetap sampai sini saja. Nah berarti koordinat R nya RS ya, jadi koordinat S 1,8, negatif 11. Bisa sampai sini? Ini perbandingan sama yang kemarin, cuma di sini angkanya ada 3, kalau kemarin kan angkanya ada 2. Atau kemarin kan penulisannya dalam IJK ya, jadi boleh ini sama aja tuh penulisannya dalam, misalkan pola vektornya berarti A ditambah 4B dikurang 3C ya. Atau kalau dalam IJK berarti I ditambah 4C dikurang 3K. Ini juga sama, cuma bedanya dalam bentuk penulisan. Kalau soalnya dalam koordinat, jawabannya koordinat. Kalau soalnya dalam vektor, misalkan vektor ABC, jawabannya juga dalam vektor. Semoga dapat dipahami ya materi hari ini. Sebenarnya ini materi pengulangan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian sudah paham, berarti di sini gampang aja. Oke, kalau ada kendala silahkan ditanyakan. Kalau dalam penjelasan mungkin tadi ada kekeliruan ya dalam penyebutan atau dalam penulisan, boleh dikonfirmasi. Terima kasih.